Sabda TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kembali kita melanjutkan pembahasan dari buku Harta Haram Muamalat Kontemporer. Sudah pada bab gharar dan sekarang masih dalam hadiah promosi, tapi yang bersifat langsung. Fadhal akhi. Terima kasih Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Aba wa umahat, insya Allah hari ini kita mulai di halaman 325 untuk buku yang baru, subbab 3.12.3.3, yaitu hadiah promosi langsung. Terkadang hadiah yang diberikan oleh pedagang kepada pembeli diikat dengan barang, lalu dijual seharga satu barang dan satunya lagi hadiah, atau diikat 3 barang dan dijual seharga 2 barang. Biasanya hadiah seperti ini diiklankan dengan beli 1 dapat 2 atau beli 2 dapat 3. Cara pemberian hadiah seperti ini selain untuk menarik pembeli juga bertujuan mempertahankan harga barang. Terkadang juga bertujuan untuk menghabiskan barang yang tersimpan lama di gudang dan telah mendekati masa kadaluarsa. Pemberian hadiah dengan cara ini hukumnya boleh, karena sekalipun harga hadiah telah dihitung dan dimasukkan ke dalam harga barang yang lain, akan tetapi barang dan harganya jelas tidak terdapat unsur gharar. Dengan demikian, hukum hadiah bentuk ini kembali kepada hukum asal muamalat, yaitu boleh. Ya, ini barangnya jelas 2 piece atau 3 piece. Bisa dilihat mungkin tanggal kadaluarsanya berapa lama lagi. Anda pertimbangkan kira-kira habis kepakai enggak selama itu, atau kalau mau dijual masih bisa untung atau tidak. Ya, ini tidak terlarang karena tidak ada unsur ghararnya. Barangnya jelas, harganya pun jelas. Hanya diberikan diskon lebih murah harganya. Allah barik fi. Selanjutnya kita masuk ke hadiah diberikan dengan cara melengkapi gambar, mengumpulkan huruf, atau mengumpulkan kemasan. Terkadang hadiah diberikan dengan cara perusahaan produsen barang memotong gambar mobil menjadi beberapa bagian. Setiap bagian diletakkan ke dalam kemasan barang. Pembeli yang berhasil mengumpulkan seluruh potongan gambar hingga lengkap membentuk gambar mobil berhak mendapatkan mobil dari perusahaan. Juga terkadang dengan meletakkan huruf-huruf tertentu pada setiap kemasan barang, dan pelanggan diminta untuk mengumpulkan huruf-huruf sehingga membentuk kalimat tertentu. Juga terkadang dengan mengumpulkan bungkus kemasan barang yang dijual dalam jumlah tertentu. Hukum membeli barang ini dengan tujuan selain mendapatkan barang, juga mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan hadiah mobil adalah haram. Berdasarkan dalil-dalil berikut. 1. Pemberian hadiah dengan cara seperti ini termasuk qimar dan gharar, karena pembeli barang atau pengguna jasa mengeluarkan uang untuk membeli barang dan potongan gambar. Pada waktu pembelian, dia tidak dapat memastikan apakah akan mendapatkan potongan gambar yang dicarinya atau tidak.
Jika mendapatkan potongan gambar, ia beruntung, dan jika tidak mendapatkannya, jelas ia rugi. Spekulasi jenis ini termasuk gharar dan qimar yang disepakati oleh para ulama haram hukumnya. Tanggapan, tujuan utama pembeli pada saat membeli adalah barang, adapun hadiah hanyalah sebagai pengikut. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa gharar yang terdapat pada akad dengan status pengikut tidak diharamkan. Maka membeli barang sambil mendapatkan kesempatan meraih hadiah tidaklah dilarang. Dan juga tidak ada untung rugi dalam hal ini, karena jika pembeli tidak mendapatkan potongan gambar, ia telah mendapatkan barang dengan harga normal tanpa dirugikan. Dan jika mendapatkan potongan gambar, ia telah beruntung dengan mendapatkan barang ditambah keuntungan mendapat hadiah. Jawaban atas tanggapan, tidak benar. Tujuan untuk mendapatkan potongan hanya sekedar pengikut. Terlebih lagi jika hadiah yang diinginkan bernilai mahal seperti mobil. Tentu keinginan untuk mendapatkan potongan gambar tidak kalah dengan keinginan untuk mendapatkan barang. Kemudian kegagalannya memperoleh potongan gambar dianggap rugi sekalipun tetap mendapatkan barang, karena telah hilang kesempatan meraih hadiah yang diinginkan. Yang kedua, pemberian hadiah dengan cara ini mengajarkan masyarakat hidup mubazir, membeli barang melebihi kebutuhan untuk dia dan keluarganya. Hal ini ia lakukan karena berharap akan menemukan potongan gambar atau huruf lainnya pada kemasan yang dibeli berikutnya. Semakin banyak ia membeli, semakin besar kesempatan untuk memenangkan hadiah. Allah telah melarang gaya hidup mubazir. Allah berfirman yang artinya, dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Surat Al-An'am ayat 141. Allah berfirman yang artinya, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan. Dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Surat Al-Isra ayat 26 sampai dengan 27. Syekh Al-Utsaimin rahimullah berkata, bentuk lain dari pemberian hadiah yaitu dengan cara gambar mobil dibagi dua. Satu gambar bagian mobil dimasukkan ke dalam salah satu kemasan barang, dan potongan gambar lainnya tidak diketahui apakah dimasukkan ke dalam kemasan lain atau tidak sama sekali. Sekalipun dimasukkan ke dalam kemasan barang lain, hukumnya tetap haram. Karena pembeli yang membeli satu kemasan lalu mendapatkan gambar salah satu bagian mobil, ia akan terus membeli barang. Ia berharap akan menemukan gambar bagian lainnya dan memenangkan hadiah mobil. Padahal satu kemasan saja sudah mencukupi kebutuhan dia dan keluarganya, dan kenyataannya ia tidak menemukan potongan lainnya. Ia telah rugi karena telah mengeluarkan uang yang banyak untuk membeli berkotak-kotak barang, dan ia tidak mendapatkan yang diinginkan. Ini termasuk gharar atau spekulasi dan membuang-buang harta, dan hukum perbuatan ini adalah haram. Ya, sekarang bentuknya hadiahnya diberikan tapi di dalam packing dari barang yang dijual. Dengan mengumpulkan huruf nanti membuat kalimat yang ditentukan, atau mengumpulkan potongan gambar yang produsen bertujuan untuk meningkatkan penjualan. Karena dia tidak akan tempatkan di satu kotak. Mungkin produksinya 1 juta piece, yang dimasukkannya hanya ke 3 kotak.
atau maksimal ke 10 kotak. Ini kesempatannya untuk mendapatkan 0,001%. Ya. Tapi subhanallah, manusia kalau sudah dapat satunya dia akan kejar terus. Padahal kesempatannya 1/1.000.000. Ya. Kalau judi 50% kesempatannya sudah haram kan ya. Ini apalagi 1/1.000.000 kesempatannya. Tapi dia merasa tidak apa-apa karena dapatnya gede mobil. Terus ini juga sabun mandi. Iya, sabun mandi kebutuhan Anda sebulan paling 1 batangan ya. Ya, tidak mungkin Anda beli 1000 batang untuk meningkatkan. Kalau sudah dapat ya, kalau nggak dapat sama sekali potongannya, dia tidak akan terlalu ngejar. Walaupun tertulis di bungkusannya bahwa ada potongan berhadiah, keuntungan bisa mendapatkan mobil untuk yang memenuhi gambarnya. Biasanya kalau nggak dapat potongan, salah satu potongan, dia tidak akan kejar. Tapi kalau sudah dapat 1 potongan, tinggal mengumpulkan 10 gambar lagi, 9 gambar lagi. 9 udah dapat 1, tinggal 9/10. Semoga Allah mudahkan. Tapi kesempatan 9/10 itu 1/1.000.000. Ya. Maka ini akal kita terkadang dipermainkan, tidak dihargai oleh para produsen dengan cara marketing seperti itu. Wabillahi taufiq. Lanjut ke sana. Terima kasih Pak Ustadz. Lanjut, hadiah emas. Di antara trik perusahaan atau pedagang untuk meningkatkan penjualan barang adalah dengan memberikan hadiah berupa emas yang terkadang terpisah dengan barang dan terkadang menyatu dalam barang dalam bentuk cincin atau koin emas di salah satu kemasan. Ada kalanya. Entah, ini pernah ada kan ya, tahun berapa ya? Pernah. Di sabun mandi apa? Gift kalau nggak salah. Iya, antum masih ingat aja. Sabun mandi gift ada emas cincin. Ya. Tapi yang dapat, antum dapat nggak? Saya juga tidak. Sama kita dibohongin. Tapi saya masih kecil, yang ribut ya emak-emak. Ada emasnya cincin. Ayo beli sabun ini, sabun ini. Setiap ada yang mau beli sabun mandi, Bu, ini bagus, ada nanti dapat cincin katanya. Wallahu a'lam. Kalau ini beda lagi hukumnya. Kalau tadi kan potongan gambar, kalau ini cash dapat cincin. Seperti apa ini hukumnya selanjutnya? Ada kalanya hadiah emas diberikan kepada setiap pembeli dan ada kalanya hanya untuk yang beruntung saja. Kalau setiap pembeli dapat gimana? Mau. Kan ada kalanya, tapi seperti belum ada kalanya itu belum ada, kita belum ketemu. Lanjut. Dengan cara produsen mencantumkan pada setiap kemasan bahwa pembeli yang beruntung akan memperoleh sebuah cincin atau koin emas sekian gram dalam kemasan barang. Jika emas diberikan kepada setiap pembeli, apa hukum dari hadiah seperti ini? Ada juga kan yang emas setiap pembeli enggak? Ada, tapi belian beli rumah. Ada kan? Beli rumah dapat emas batangan. Harga rumahnya sekian miliar atau sekian ratus juta. Emas batangannya mungkin 10 gram, 20 gram. Kalau itu ada kan ya? Setiap beli dapat. Tapi kalau beli sabun tadi tidak mungkin setiap beli dapat 1 cincin. Baik. Pemberian hadiah serupa ini dapat ditakhrij
dengan permasalahan yang dijelaskan dahulu oleh para ahli fikih terkenal yang dikenal dengan mud ajwah wa dirham bi dirham, yaitu 1 mud kurma ajwa ditambah 1 dirham ditukar dengan 2 dirham. Dirham ini. Ya. Ini kasusnya bagaimana kita memahami hukumnya ini? Beli rumah dengan harga 1 miliar plus rumahnya ditambah dengan 30 gram emas. Ya. Ini berarti yang satu murni uang 1 miliar, yang satu rumah plus emas berapa gram tadi? 30 gram. Ya. Para ulama mengatakan ini bisa dianalogikan dengan kasus yang sudah ada di masa dahulu. Namakan dengan muddu ajwa wa dirham bidirhama ini. Menukar 1 mud itu segini, 1 genggam ya, 2 genggam Anda disatuin ya, penuh muncung, ini namanya 1 mud. 4 kali mud itu 1 sok. Ya, 1 sok itu yang kewajiban zakat fitr atau zakat fitrah. 1, 2, 3, 4, 1 sok. Berapa keluarga Anda yang dikeluarkan zakat fitrahnya? 6. Berarti 4 kali 6, 24 kali 1, 2, 3, 4, 5 masih aman. 24 masih aman. Yang tidak aman itu kalau Anda punya sawah. Sawah itu kewajiban nisab yang terkena zakat kalau hasil panennya berasnya sebanyak 5 wasak. 5 wasak itu 1 wasak sama dengan 60 sok. Berarti 5 wasak berapa sok? 300 kan ya? 6 kali 5 300 kan ya? Iya atau tidak? 300 sok. 1 sok berapa mud tadi? 4. 4 kali 300? 1.200. Panen padi Anda udah jadi beras 1, 2, 3, 4, 5. Pas 1.139 tidak sampai nisab. Ia tidak ada zakat, tapi tangan Anda sudah gini aja di kemana-mana. Betul tidak ada kewajiban zakat. Ya, maka cara untuk memudahkannya, tinggal Anda hitung, Anda konversi dengan berat. Anda ambil beras Anda itu dari panennya 1 ruangan, umpamanya 1 tempat. Anda ambil dari berbagai sisi 4 sok, 4 mud. Dari atas, samping kiri, samping kanan, bawah. Pokoknya menurut perkiraan sudah mewakili keseluruhan beras. Atau kalau dalam karung, ambil dari tiap karung. Dimasukkan ke timbangan elektronik. Yang angkanya ada 0 sampai 1 gram pun ada angka keluar. Berapa keluar dari timbangan itu dikali berapa mud. Dapatlah rata-ratanya. Sehingga umpamanya 1 mud umpamanya sekitar 600 gram. Ya. Berarti 600 gram rata-rata, ini rata-rata ya, ada mungkin 1 mud itu 596, ada 601, rata-rata 600 gram umpamanya. 600 gram kali 1.200, 0,6 kilo kali 1.200, berapa kilo berarti?
720 kilo. Hah? Iya. 720 kilo. Tinggal Anda naikkan ketimbangan semuanya, beras tadi dari apa tadi yang sudah dalam karung, dapatnya berapa? Dapat umpamanya 800 kilo, alhamdulillah ada zakatnya. Dapat cuman 570 kilo. Berarti tidak ada zakat dan tangan Anda selamat dari 1200 kali tadi. Gampang kan ya? Baik. Fadhal. Para ulama berbeda pendapat dalam hukum mutajwa wa dirham bidirham. Pendapat pertama, mutajwa wa dirham bidirham hukumnya tidak boleh. Ini merupakan pendapat mazhab Syafi'i dan Hambali. Syafi'i, bukan Syafi'i. Syafi'i. Kalau Syafi'i itu tetangga saya. Bukan pemilik mazhab dia. Baik, Ustaz. Pendapat ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Fudalah bin Ubaid radhiyallahu anhu bahwa dalam perang Khaybar ia membeli kalung emas permata seharga 12 dinar uang emas. Lalu ia memisahkan emas dari permata. Ternyata emas kalung lebih berat dari 12 dinar. Lalu ia memberitahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hal tersebut. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya tidak boleh kalung emas permata dijual sebelum dipisah antara emas dan permata. Hadis riwayat Muslim. Ya. Ya, kasusnya uang dinar. Uang dinar murni emas kan ya. Ditukar dengan kalung emas berliontin. Ya, ada liontinnya. Liontinnya permata dan lain-lainnya. Lalu ditransaksikan dengan harga 12 dinar. 12 dinar 4,25 gram kali 12. Berapa itu? 48 tambah. Dia kalau kurang emas mahal Pak, kalau kurang 0,1 aja rugi kita Pak. Harus pas lah. Pas 9,5. Pas 9,5. Ini enggak rugi kita nih. 49,5 ditukar dengan kalung. Kalungnya emas. Ya. Tapi ada liontinnya permata. Permata dari apa itu? Permata dari apa biasanya? Dari kerang kan ya? Iya kan ya? Bukan, kalau dari kerang itu mutiara. Oh, mutiara. Kalau permata? Batu permata. Ditukar dengan kalung yang ada batu permatanya. Ternyata setelah dipisahkan oleh Fudalah bin Ubaid, ini yang kalung emasnya lebih banyak. Ya, Nabi mengatakan jangan dijual kecuali dipisah dahulu. Jelas? Jangan dijual kecuali dipisah terlebih dahulu. Sedangkan tadi kasusnya tidak dipisah, maka hukumnya haram. Dan kasus tadi beli rumah dapat emas 30 gram. Harga rumah 1 miliar. Berarti rumah plus emas. Emas plus rumah ditukar dengan
uang 1 miliar. Mereka mengatakan emas dan rupiah harus tunai. Kalau dipisah dulu, beli rumah, ya, setelah itu, setelah pada beli, yang beli kata dia, yang beli mari sini semuanya, kita antrian 30 gram emas batangan. Ini berarti dipisah atau tidak? Dipisah. Atau dalam transaksinya dipisah. Transaksinya 1 miliar dapat rumah. Kemudian dibuatkan lagi transaksi kedua, hibah emas dari developer kepada setiap pembeli sebanyak 30 gram. Dibuatkan akadnya terpisah, transaksi beli di sini, hadiah di meja yang lain. Dan pun akadnya, tulisannya pun terpisah, ini ditandatanganin. Jelas? Baik. Ini menurut sebagian para ulama. Tapi ini sepertinya tidak tepat dengan kasus tadi. Kasus tadi, sebentar. Kasus tadi emas plus rumah ditukar dengan rupiah. Kasus di masa Nabi, emas plus kurma, emas plus liontin ditukar dengan emas. Ya, berarti emas. Kalau cashback ini mungkin bisa. Ya, berarti kasus analoginya ada tidak cocok. Antum paham? Kalau belum paham saya ulang, nggak apa-apa. Ini cara para ulama menentukan hukum kontemporer itu. Ya, mereka cari kasus yang mirip yang sudah dibahas, bisa jadi Nabi yang membahasnya atau para ulama sebelumnya. Itu kan lebih enak daripada ujuk-ujuk Anda katakan tidak ada dalam Al-Quran, tapi ini transaksi jual beli, hukum asal jual beli adalah boleh. Tidak bisa. Dia boleh itu setelah Anda memeriksa semuanya tidak menemukan larangan. Baru Anda katakan boleh. Tapi ujuk-ujuk Anda katakan boleh. Kalau begitu nggak perlu turun Quran. Ini kan transaksi. Boleh. Sudah boleh. Ini transaksi ya. Iya transaksi. Kan hukum asalnya boleh ya boleh. Bukan begitu maksudnya. Tetapi itu setelah penelitian yang panjang, ya, tidak ditemukan hal yang menyebabkan jadi haram, tidak ada dalil yang mengharamkannya, baru kembali kepada kaidah tadi. Ada yang mirip, lihat kasus yang mirip itu membolehkan atau tidak. Tadi kasus yang mirip tidak membolehkan, tapi diuji lagi kemiripannya ini. Apakah kemiripannya sama persis atau tidak? Kalau sama persis, ia bisa disamakan hukumnya. Tapi bila ada perbedaan, itu yang dinyatakan oleh para ulama, yang namanya qiyas ma'al fariq. Analogi namun ada perbedaan yang signifikan sehingga tidak bisa disamakan hukumnya. Lanjut akhir. Dalam riwayat lain, Nabi SAW berzakah setelah memerintahkan untuk memisah emas dari permata pada Kalius. Sabda beliau, emas ditukar dengan emas harus sama beratnya. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis di atas, Rasulullah SAW melarang menjual suatu barang yang terdiri dari bahan emas dan bahan lainnya dengan emas atau uang dinar. Tetapi Nabi SAW memerintahkan agar emas terlebih dahulu dipisah dari benda lainnya. Setelah emas dipisah, maka emas ditukar dengan uang dinar atau emas dengan syarat harus sama beratnya serta tunai.
Pendapat 2, Mudil ajwad wa dirham hukumnya boleh jika emas yang menjadi pembayar lebih banyak daripada emas yang beserta barang. Sebentar. Emas yang jadi pembayar lebih banyak daripada emas yang beserta barang. Dalam kasus mud ajwa wa dirhamain bidirhamin wa dirhamain, itu pembayarnya apa? Dinar kan ya? Ya. Tadi ternyata mana yang lebih berat, dinarnya atau kalung emasnya? Kalung emasnya. Ya, ini iya, emas sama emas tidak seimbang. Belum lagi yang emas kalung ada liontin. Ya. Nah, kalau emas dinarnya umpamanya 15, kalung plus liontin 12. Kata mereka tidak ada masalah. 12 dengan 12 seimbang kan ya? Yang 3 imbalan permata atau mutiaranya atau berliannya, liontinnya. Jelas? Lanjut. Pendapat ini merupakan mazhab Maliki dan didukung oleh Ibnu Taimiyah. Dari pendapat ini bahwa ini adalah jual beli dan hukum asal jual beli boleh berdasarkan firman Allah yang artinya Allah menghalalkan jual beli. Al-Baqarah ayat 275. Hakikat jual beli mobil plus emas dengan uang tunai 300 juta rupiah adalah emas yang merupakan hadiah ditukar dengan uang tunai 10 juta rupiah yang bermakna sebagian dari harga, dan mobil ditukar dengan uang tunai 290 juta rupiah. Ini adalah jual beli yang terpenuhi syarat beserta hukumnya, maka hukumnya boleh. Ya, yang rumah tadi 1 miliar plus berapa gram emas? 30 gram emas. Berarti 30 gram dengan kurs hari ini emas 2,7 umpamanya, 30 kali 2,7 berapa? 82. Oh? Jangan rugi lagi kita. 81. Tidak rugi ini betul. 81 juta berarti sisanya 911 juta imbalan rumah. Ya. Ini tidak ada masalah. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekhul Islam bin Taimiyah. Allah lanjut. Juga dalil dari pendapat ini bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi SAW pesannya, barang siapa yang menjual budak dan budak tersebut memiliki harta, maka hartanya milik penjual, kecuali pembeli mensyaratkan bahwa harta budak menjadi miliknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis di atas, Nabi SAW tidak memerintahkan untuk memisahkan antara budak dengan hartanya. Padahal kemungkinan harga bawahan budak tersebut berbentuk emas atau perak yang jika ditukar dengan harga uang emas dan perak haruslah mengikuti kaidah short agar tidak terjadi riba bagi. Ketiadaan berita Nabi SAW seluruh kisah antara budak dengan harta bawahannya dikarenakan status harta hanyalah sebagai pengikut, sedangkan tujuan objek jual beli adalah budak. Oleh karena itu, menjual mobil yang merupakan tujuan dari akad
ditambah dengan emas ditukar dengan uang tunai, hukumnya boleh. Karena emas hadiah adalah sebagai pengikut dalam akad jual beli mobil dan tujuan. Walau pendapat kedua yang membolehkan pemberian hadiah adalah bentuk emas, hukumnya boleh. Alhamdulillah boleh. Kalau beli rumahnya ada aksesorisnya atau ada emasnya, catnya ada yang emas, di emas murni. Pernah lihat? Kalau tidak pernah lihat ya udahlah lanjut aja. Ngapain kita cerita nggak pernah lihat? Kalau di YouTube mungkin pernah lihat antum kali ya. Ada yang punya mobil, ada aksesorisnya emas, ada lapisannya emas. Tapi kasusnya jarang apa yang kita bahas. Mereka juga non muslim terkadang, atau kadang emir-emir yang nggak mau nanya ini sah apa tidaknya juga. Baik. Kalau dahulu pedang itu sering dikasih gagang emas, keris. Ya, ini gimana belinya? Kalau beli pakai rupiah, ya, atau perusahaan, Anda beli perusahaan, nah ini sering. Anda beli perusahaan itu terkadang menyimpan cadangan bagi hasilnya atau labanya dalam bentuk emas kan ya. Karena kalau dalam bentuk rupiah terkena inflasi. Ya, sekarang perusahaan itu mau Anda beli, akuisisi. Dia ada emasnya. Ya. Nilai valuasinya semuanya 3 miliar. Emasnya ada 300 juta, 10% berarti. Boleh Anda beli ini? Boleh atau tidak? Punya uang atau tidak? Tentu 10 miliar. Anggap punya uang, alhamdulillah. Allah kasih Anda uang. Anda mau beli, ingin beli karena ini perusahaan prospeknya bagus. Cuman yang punya karena butuh uang saja. Karena satu lain hal. Dan ini harga murah ini. Evaluasinya 15 miliar tapi dia mau jual BU 10 miliar aja. Boleh, tidak ada masalah. Karena emas itu pengikut dari keseluruhan hartanya. Dan itu pendapat yang terkuat. Ya. Kalau dan perlu tunai enggak, karena dia pengikut. Enggak perlu tunai. Kalau Anda beli sahamnya saja, kalau perusahaannya Anda beli, udah ada masalah. Kalau sahamnya dijual, sahamnya di bursa, ya Anda beli sahamnya, syaratnya kan harus tunai antara rupiah dengan emas. Tapi ini tidak perlu tunai karena emas di situ hanya 10% dan walaupun lebih dari 50% statusnya hanya pengikut. Karena dia bukan perusahaan perdagangan uang. Kalau dia adalah toko emas yang punya 30 cabang, ya satu cabang hampir 50 kilo ininya barangnya, ini tidak boleh. Karena ini memang emas core bisnisnya. Tapi tadi dia perusahaan umpamanya perusahaan food and beverage, F&B, makanan dan minuman. Ya. Cuma labanya dimasukin ke dalam cadangan dan itu disimpan dalam bentuk emas. Berarti dia hanya pengikut. Bisa dipahami? Baik. Maka kalau Anda beli saham bank syariah, anggap ada bank yang murni syariah, tidak ada unsur ribanya. Ini berarti rupiah kan ya?
Anda beli pakai rupiah atau beli pakai beras itu saham? Rupiah. Berarti rupiah dengan rupiah syaratnya sama dan tunai. Sama dan tunai. Memang belum belajar riba kita ya, sebentar lagi insyaallah. Sama dan tunai. Maka kalau Anda mau beli sahamnya, kalau sama mungkin bisa Anda beli dengan harga buku pada saat perusahaan itu IPO, pada saat penawaran, sebelum dia perusahaan itu melakukan kegiatan usahanya. Anda beli sekian lembar sama dengan 1/1000 bagian Anda. Berarti 0,001% yang Anda miliki sahamnya. Perusahaan bank syariah tadi. Kemudian nilai bukunya naik. Tadi waktu IPO nilai bukunya per lembar saham itu 1 juta. Sekarang naik nilai bukunya 3 juta. Dan prospeknya bagus. Kalau dijualkan 3,5 juta boleh. Bisa ada yang banyak yang mau beli. Boleh Anda jual 3,5 ini? Tidak boleh. Karena dia tadi mewakili uang kan bank. Bank sebagian besar asetnya uang atau barang? Uang. Dan memang core bisnisnya uang. Beda tadi kalau yang emasnya hanya untuk penyimpan dana laba yang ditahan. Ya, maka kalau Anda beli saham lembaga keuangan syariah, rugi Anda. Walau dia murni halal umpamanya. Karena Anda tidak bisa dapat untung dari nilai prospek karena sebagian besarnya adalah rupiah. Wabillahi taufik. Satu lagi. Berikutnya, hadiah emas atau uang tunai pada sebagian barang. Jika hadiah uang tunai atau emas dengan syarat emas atau uang tunai diselipkan pada sebagian kemasan, diberitahukan bahwa Kalau tadi ada pada setiap barang ya, uang tunai atau emas. Sekarang tidak ada seperti ini. Anak-anak misalnya beli apa, dapat uang 2.000, beli apa itu? Cilok. Iya, Anda beli permen, beli apa? Kadang dapat 2.000, kadang tidak. Ada enggak produknya yang dapat 2.000 setiap beli produk? Di masa kita enggak ada ya. Di sekarang ada katanya, tuan saya lupa apa itu produknya. Beli itu dapat uang 2.000. Hah? Iya, uang cash. Uang cash dalam satu produk yang namanya ini handphone, anggap ini goreng pisang. Di sini plastik ini di belakangnya akan ada 2.000. Tapi apakah pada setiap produk atau sebagian produk? Ya, dan itu hukumnya berbeda tadi. Kalau di seluruh produk tadi tidak ada masalah. Seperti jual rumah plus emas 30 gram. Tapi bila hanya pada sebagian, ya kita bahas. jika begitu, pembeli akan mendapat uang tunai atau emas, maka orang-orang akan membeli barang sebanyak mungkin. Mereka berharap akan mendapatkan emas di dalam kemasan, selain juga mendapatkan barang yang dibeli.
Hukum pemberian dan menerima hadiah dengan cara ini diharapkan berdasarkan dari dalil ke-1. Hal ini termasuk kimal goro karena pembeli saat pembeli kemasan barang selain tujuan mendapatkan barang juga dijual mendapatkan emas. Dan pada saat transaksi pembelian dilakukan, ia tidak tahu apakah emas yang diinginkannya ada pada kemasan yang dibeli atau tidak. Ini dinamakan bagi goro atau barang tidak jelas keberadaannya. Jika ternyata tidak ada emas di dalam kemasan, ia rugi. Dan jika ada, ia untung. Spekulasi ini dinamakan kimak atau judi. Imat dan gharar hukumnya haram. Yang kedua, hadiah dengan cara ini juga mengajarkan masyarakat itu boros. Mereka akan membeli barang melebihi kebutuhan dengan tujuan mendapatkan emas dan kada kemasan. Ya, yang jelas ya. Alhamdulillah, kita masuk temuan selanjutnya, hadiah perlombaan. Agak berbeda kasusnya dengan sebelumnya. Semoga bermanfaat. Wallahu waliya taufiq. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi